Retisian, selamat datang di podcast Narsisan episode kedua. Nah, udah penasaran banget nggak sih, ini ada buku ya di depan kita, dan ini ada siapa di sini? Tenang-tenang, nanti akan Miss kenalin dengan siapa aja ada di sini. Kita akan sedikit sharing ya pengalaman kemarin nih, kayaknya baru banget SMP itu mengadakan launching. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Nah, ya. Jadi hari ini di episode keduanya Narsisan kita akan tanya-tanya spesifik ya, apa aja sih yang dilakuin teman-teman SMP untuk bikin buku ini gitu. Mungkin sekarang jarang kali ya teman-teman yang bikin buku. Nah, makanya kita tanya nih ke gurunya langsung. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Miss Osin. Halo Miss. Iya, oke. Miss, kita akan tanya-tanya langsung aja nih ke Miss Osin ya. Nanti mungkin bisa langsung dipakai mic-nya. Iya. Oke, Miss Osin, kita langsung ke pertanyaan pertama nih ya, Miss Osin. Mungkin teman-teman penonton atau retisian di rumah bertanya-tanya nih, sebenarnya buku ini apa sih ide di balik pembuatan buku ini, Miss? Oke. Kalau ide dari judulnya kan Awal Yang Baik. Jadi kita mau dengan judul Awal Yang Baik ini kita mau memulai sesuatu yang baik, meningkatkan literasi anak-anak dengan menciptakan karya. Karyanya yaitu mengumpulkan karya puisi anak-anak menjadi sebuah antologi. Jadi kita mau mulai dengan judul Awal Yang Baik. Jadi semoga kedepannya juga SMP kemampuan literasi anak-anak juga semakin meningkat. Gitu. Wow, keren banget ya. Jadi ini awal mulanya udah bagus nih Retisian ya, apalagi isinya. Oke, pertanyaan nomor 2 Miss Osin. Mungkin bisa ceritain sedikit nih, mungkin ke parents atau mungkin Retisian, mungkin ada beberapa yang belum membaca buku ini. Apa sih proses kreatif dalam nulis puisi ini, dan bagaimana Miss Osin nih membantu untuk membimbing murid-murid dalam pembuatan buku ini? Oke, baik. Kalau bicara tentang proses, pertama kita sosialisasikan kepada anak-anak dulu bagaimana penciptaan karya, khususnya puisi. Kemudian kita mengumumkan temanya ke peserta didik. Temanya apa? Temanya itu perjuangan hidup ya. Perjuangan hidup. Jadi anak-anak boleh share atau boleh membuat puisi dengan menceritakan dalam sebuah melalui lirik kata-kata yang indah. Mereka bisa berbagi momen, berbagi cerita perjuangan hidup mereka. Setelah itu kita review, kita diskusi bagaimana puisi yang baik, kemudian dari segi kata-katanya melakukan penyuntingan kata-kata sampai selesai editing dan kita udah yakin bahwa itu bagus. Dan kita apresiasi sih untuk anak-anak, bagaimanapun hasilnya itu merupakan karya mereka dan cerita dari perjuangan hidup mereka gitu. Oke. Jadi bilang Miss Osin ini cukup sabar berarti ya. Cukup sabar juga dalam penentuan tema, sehingga akhirnya Awal Yang Baik ini menjadikan permulaan juga ya Miss ya. Benar. Untuk buku perdana. Oke Miss, tapi kenapa sih Miss alasannya membentuk buku ini dengan tema Awal Yang Baik tentang perjalanan hidup itu ya? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Awalnya kita memilih judulnya Awal Yang Baik karena ini pertama kali kita menciptakan antologi puisi dari karya anak, dan itu karyanya mewakili 100 peserta didik. Ya. Dan kenapa kita memilih perjuangan hidup? Supaya anak-anak juga menghargai proses mereka dalam belajar. Jadi mencurahkan gimana sih kegalauan mereka, gimana sih proses yang mereka jalani dalam belajar, dalam berteman juga, dalam keluarga juga, seperti itu. Oke Miss. Jadi penasaran ya kalau ada sebut nama galau-galau ya. Udah senyum-senyum semua nih kayaknya Retisian di sini. Tenang. Nanti kita akan tanya langsung ke teman-teman Retisian di sini, apa sih cerita di balik buku ini juga. Oke nih Miss. Tadi kan mungkin sempat diceritain tentang antologi, tentang puisi. Ini mungkin buat aku juga nih agak mungkin nggak terlalu awam lah ya dengan hal tersebut. Mungkin bisa di-spill sedikit nih Miss, antologi yang dimaksud itu apakah sama dengan puisi atau bagaimana gitu Miss? Oke. Jadi antologi itu adalah kumpulan beberapa karya. Jadi penulisnya itu dari beberapa orang. Jadi kenapa ini antologi puisi? Berarti ini terdiri dari karya
banyak orang. Jadi kita ambil 100 karya peserta didik dan juga 5 karya puisi dari tim literasi. Dan tentunya isinya itu puisi gitu, puisi dari guru dan puisi para peserta didik. Gitu. Berarti kan tiap puisinya itu sangat sentimental atau mungkin personal banget ya, Miss ya. Selama Miss menemukan perjalanan tersebut, ada nggak sih manfaat atau mungkin dari teman-teman recisian sharing ke Miss, akhirnya ternyata Miss saya menemukan diri saya di sini, atau enggak ada nggak sih Miss manfaat dari teman-teman recisian yang akhirnya ditemukan setelah menulis puisi ini? Sebenarnya manfaatnya pertama, anak-anak lebih berani bercerita tentang perjalanan hidupnya, perjuangannya gitu kan, tidak secara gamblang bercerita, tapi dengan kata-kata yang indah. Dan kalau puisi itu kan beda orang mungkin penangkapannya beda. Jadi tidak langsung seperti itu artinya. Jadi kemudian manfaatnya juga peserta didik berlatih menuliskan ya. Menuliskan karya, menciptakan karya. Itu sih awal yang mereka mau menulis saja itu udah kita apresiasi banget gitu. Berarti kita menemukan 2 pengembangan ya Miss ya, ada intelektualnya juga dan emosionalnya juga dalam pembuatan puisi tersebut. Jadi yang mungkin yang penasaran mau baca puisinya bisa nggak sih Miss? Bisa tentu. Harus ke sekolah berarti ya untuk baca buku ini ya? Iya, datanya ke SMP, SMP Regina Pacis. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Miss Osin. Ada nggak sih harapan Miss Osin terhadap membaca buku ini baik dari dalam maupun luar sekolah? Harapannya kalau dari dalam kita mau nanti tingkat literasi dari para peserta didik tentunya meningkat. Itu harapan kita semua. Kemudian peserta didik lebih terbuka akan kemampuan mereka, meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis, dalam menciptakan karya, baik itu puisi maupun karya-karya yang lain. Kemudian untuk orang lain, mudah-mudahan dengan karya peserta didik ini bisa jadi inspirasi juga. Jadi inspirasi bagi orang lain untuk menuliskan karya mereka, entah itu dalam puisi ataupun karya cerpen ataupun yang lainnya. Jadi buat kamu nih, mungkin recisian atau mungkin orang tua murid atau mungkin orang luar dari recis yang mau baca bukunya, boleh banget ya Miss Osin. Nanti bisa langsung ketemu kami atau Miss Osin langsung di SMP, dan juga mungkin bisa belajar juga dari sekarang ya, yang coba-coba. Itu dari Miss Osin. Nah sekarang kita langsung ke teman-teman recisian nih dari SMP. Ada 5 murid di sini ya kan. Kita langsung aja nih tanya-tanya ke mereka. Mereka kan juga akhirnya terlibat ya dalam penulisan di sini. Ada nggak sih teman-teman motivasi nih, selain ditunjuk sama Miss Osin, selain diminta oleh pihak sekolah, ada nggak sih motivasi kalian untuk menemukan penulisan buku ini? Siapa nomor 1? Halo, nama aku Anne, dan hal yang memotivasi aku untuk ikut serta dalam proyek ini sebenarnya adalah keinginan aku sendiri buat ngeceritain hal yang lagi aku rasain, yaitu kebingunganku dalam memilih cita-citaku di masa depan. I see. Tepuk tangan dong. Thank you ya udah sharing ya. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya nih. Kan pasti setiap orang beda-beda ya. Yang kedua nih, mungkin bisa ceritain juga nih tentang puisi favorit kamu yang kamu tulis di buku ini dan makna di balik puisi tersebut. Silakan di-share mic-nya. Halo, jadi aku Arka, dan puisi aku yang ku tulis di dalam buku ini judulnya itu Berkah Bahagia, dan makna sebenarnya ini menurut aku sangat dalam ya. Makna dari puisi ini adalah perjuangan orang tua dalam menafkahi anaknya atau memperjuangkan hak-hak anaknya. Dalam banget ya pemirsa. Raka ya namanya. Arka, sorry. Arka. Nanti Miss baca ya buku kamu. Sejauh mana sih itu mengena di hati. Itu mungkin di title YouTube-nya bisa ditampilin gambar puisinya Arka ya, biar kita baca bareng-bareng. Pertanyaan selanjutnya nih. Perasaan kamu melihat karya kamu terbit dalam buku ini, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Livi. Jadi perasaannya pasti seneng banget karena
nggak nyangka juga karya buatan sendiri bisa ada di buku antologi ini dan dipublikasikan. Dan seneng sih yang pasti karena karya sendiri gitu loh. Nggak, walaupun pasti ada kerjasama dengan guru, tapi sebenarnya itu juga ada hasil dari kitanya sendiri. Gitu. Oke, tepuk tangan. Pasti sih yang namanya hasil karya sendiri pasti ada kebanggaan ya. Apalagi kamu buatnya sendiri, nggak dibantu sama ChatGPT kan? Enggak dong. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki penulis atau penyair favorit yang menginspirasi kamu dan siapa dan mengapa? Nama aku Agnes dan aku akan menjawab pertanyaan yang itu. Kalau untuk tokoh yang menginspirasi itu aku terinspirasi dari Chairil Anwar. Sebenarnya tuh aku tahu Chairil Anwar gara-gara aku nonton Ada Apa Dengan Cinta. Terus ada juga buku puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku, dan aku sempat baca-baca juga. Sebenarnya nggak nemu, cuman ada PDF-nya di Google banyak. Terus aku coba baca dan karya-karyanya sangat bagus ya, mendalam banget maknanya, dan itu yang menginspirasi aku sih buat nulis puisi ini. Berarti sosok tersebut kurang lebih juga membuat kamu menjadi motivasi untuk membuat kamu dari buku ini. Iya. Iya, oke, keren banget. Tepuk tangan dong. Tapi bener ya Miss ya, bukunya susah didapetin ya? Susah didapetin ya, oke. Limited edition, oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengalaman kamu menulis buku ini untuk mempengaruhi pandangan kamu terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar? Oke, perkenalkan, nama aku Diandra. Jadi buat pandangan diri sendiri itu ya tentu menambah experience atau pengalaman, apalagi di bidang menulis yang bagi saya itu masih kurang. Jadi saya kayak lebih memiliki semacam knowledge gitu. Kalau buat lingkungan sekolah, menambah literasi sekolah tentunya. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Tapi ini mungkin jawabannya akan lebih unik kalau personal ya. Cuma karena waktunya terbatas, jadi mungkin kita akan adakan sesi yang lebih mendalam dengan personal. Cuma nggak apa-apa, ini karena memang dalam rangka buku, bukan puisi pribadi. Jadi kita tanyanya generalnya aja. Tapi kita juga ada beberapa pertanyaan umum nih, yang mungkin teman-teman revisian di sini bisa jawab. Atau Miss juga kalau mau jawab, boleh banget, oke? Ini pastikan pas bukunya launching, kemudian kalian bawa pulang, atau kalian posting di sosial media, ada nggak sih respon dari keluarga atau teman-teman kalian? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Jadi untuk respon dari keluarga sendiri, jadi kan aku bawa pulang bukunya, dan mamaku juga kaget gitu ya, karya aku bisa, dan nama aku tuh tercantum gitu di situ. Dan untuk teman-teman sendiri, teman-teman tuh ikut seneng gitu jadinya, karena karya aku sendiri juga ada di dalam buku itu gitu sih. Oke, keren. Jadi kapan lagi ya nama kamu ada di buku? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin di antara kalian ada nggak sih memiliki rencana untuk mungkin menulis atau menerbitkan buku lagi? Siapa? Kamu, oke. Ini dia nih. Silakan. Aku sih kemungkinan kedepannya masih ada rencana mau nulis, soalnya aku emang suka sesuatu yang puitis apalagi. Kebetulan emang suka baca puisi juga, jadi kedepannya bakalan ada rencana menulis lagi. Terus mungkin sama lirik lagu itu yang targetku bisa nulis. Oke, kita tunggu ya karya-karya selanjutnya ya. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, mungkin dari antara kalian nih, ada nggak sih pengalaman bekerja kalian nih dalam pembuatan buku tersebut dengan murid atau guru dalam proyek ini? Mungkin bisa share spill sedikit pengalaman uniknya, ada nggak dari antara kalian yang kayaknya ini nggak biasa deh, ada nggak? Boleh ceritain. Atau semuanya sama aja? Ada nggak? Boleh silakan. Sebenarnya untuk pengalaman yang cukup unik itu nggak ada, cuman kayak jadi dapat pengalaman baru aja gitu buat menulis puisi dan akan diterbitkan di buku gitu. Sebenarnya ya dibantu juga sama guru-guru, jadinya bisa lebih terbuka lah buat guru-guru. Oke, lebih fun lah ya. Iya, lebih fun ya. Berarti nggak ada yang tertekan ya semuanya ya. Oke. Nah, mungkin di antara kalian ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi yang kamu tulis? Kalau kamu udah ya, tadi udah kamu ceritakan ya, jangan yang lain ya. Mungkin kamu boleh, yang tadi belum menjawab ya.
Pesan cuma ada satu, berani buat ekspresikan diri sendiri. Oke, pertanyaan terakhir banget nih. Mungkin Miss Osin juga mungkin bisa bantu jawab. Apakah dalam rencana mendatang nih ada anak atau dari buku ini ada anaknya? Apakah ada part 2-nya atau mungkin ada rencana selanjutnya? Silakan Miss Osin. Oke, kita sudah memulai awal yang baik. Jadi diharapkan kedepannya pasti ada kelanjutannya yang baik juga gitu kan. Mungkin rencana kedepannya kita mau buat antologi juga, tapi berbeda. Ini lebih panjang sedikit, ya kan? Kalau ini hemat kata, yang ini panjang sedikit, panjang gitu. Kita mau buat antologi cerpen. Oke. Jadi bagi anak-anak nanti yang punya cerita-cerita lagi, ya kan? Tokoh-tokohnya bisa ini lebih berkembang lagi, menceritakan juga lebih dalam. Kita tunggu saja karya berikutnya. Ini udah di-spill anak-anak tapi baru bilang nih sekarang nih. Belum di-spill sih. Pantesan senyum-senyum ya. Oke. Jadi, semoga terrealisasi. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Gak kerasa ya, ini udah masuk ke terakhir nih ya pembicaraan kita di podcast Narsisan episode kedua kali ini bersama teman-teman dari SMP dan Miss Osin pastinya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen request untuk narasumber selanjutnya bisa komen aja di kolom chatnya YouTube ya. Atau mungkin bisa langsung aja follow juga YouTube kami. Ada juga Instagram, ada TikTok di @recis_Jakarta. Jadi itu aja buat hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. @veritaten. Veritaten. Bye.